Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nih dengan Ibu Mai Apriliani. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang jenis-jenis tanah. Ada yang tahu tidak jenis-jenis tanah itu apa saja? Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang untuk kalian semua. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru ini. Apa kalian tahu tanah di Indonesia itu ada berbagai jenis loh? Nah, yang pertama ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias gunung meletus. Tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara atau mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Nah, tanah ini biasanya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Ibu juga sudah mencantumkan gambar contoh dari tanah vulkanik atau tanah vulkanis. Nah, selanjutnya, tanah vulkanis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah regosol. Tanah regosol memiliki ciri berbukit kasar dan warnanya kelabu hingga kuning. Tanah regosol ini cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Nah, yang kedua itu ada tanah andasol. Tanah andasol memiliki ciri bertekstur halus, tidak mudah tertiup angin, dan warnanya abu-abu. Tanah andasol ini sangat cocok digunakan untuk pertanian. Selanjutnya, yang kedua ada tanah aluvial. Tanah jenis ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena apa? Karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Ibu juga sudah mencantumkan contoh dari tanah aluvial seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tanah gambut. Tanah gambut atau organosol atau disebut juga dengan tanah rawa. Tanah gambut atau organosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, memiliki kandungan air dan kandungan organik yang tinggi, serta memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Nah, nilai pH-nya tuh cuma 0,4, miskin akan unsur hara. Drainasenya juga jelek dan pada umumnya kurang subur. Penyebaran tanah gambut ini umumnya ada di daerah Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Sekalipun kurang subur, tanah gambut ini masih dapat dimanfaatkan untuk persawahan palawija, karet, dan kelapa. Nah, yang keempat ada tanah podsolik merah kuning. Tanah podsolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini terdiri dari berbagai tekstur, mulai dari pasir hingga bebatuan kecil. Tanah podolik merah kuning ini memiliki ciri-ciri berwarna merah sampai kuning, bersifat asam atau pH-nya itu rendah. Nah, kandungan unsur haranya juga rendah, dan kandungan dari bahan organiknya juga ikut rendah. Tanah jenis ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tanah podsolik merah kuning ini cocok ditanami oleh tanaman karet, pinus, dan juga akasia. Selanjutnya, yang kelima ada tanah kapur atau Mediterania. Tanah kapur atau Mediterania merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah Mediterania itu tidak subur dan tidak bisa ditanami oleh tanaman yang membutuhkan banyak air. Ciri-ciri tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan juga kurang subur.
Di Indonesia, tanah kapur itu tersebar di daerah kering seperti di Gunung Kidul Yogyakarta dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah kapur ini cocok untuk ditanami oleh pohon jati dan palawija. Nah, selanjutnya yang keenam ada tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah litosol memiliki ciri, yaitu tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batuan-batuan keras dan kandungan unsur haranya juga rendah. Tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan di pegunungan di seluruh Indonesia. Persebarannya itu ada di daerah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Tanah litosol ini umumnya tidak bisa dimanfaatkan. Hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan seperti palawija dan padang rumput. Selanjutnya yang ketujuh ada tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini memiliki ciri bersifat asam. Kandungan bahan organiknya juga rendah hingga sedang. Memiliki warna merah hingga kuning dan memiliki tekstur lempung. Tanah litosol tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tanah litosol ini cocok untuk hutan tropis. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada tanah podsol. Tanah podsol merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri miskin unsur hara, tidak subur, berwarna kuning hingga kuning keabuan, memiliki kandungan bahan organik yang rendah, dan bertekstur pasir hingga lempung. Tanah podsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Papua. Nah, jenis tanah ini cocok untuk ditanami oleh kelapa sawit dan jambu mete. Yang ke-9 ada tanah mergel. Tanah mergel merupakan campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Ciri-ciri dari tanah mergel adalah memiliki kandungan mineral yang tinggi, memiliki kandungan air yang tinggi, dan juga subur. Tanah mergel ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Solo, di Madiun, dan di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Tanah mergel ini sangat cocok untuk ditanami oleh tanaman jati. Nah, yang ke-10 ada tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Karena proses pembentukannya melibatkan curah hujan yang tinggi, banyak mineral yang dibutuhkan tanaman jadi hilang dari tanah ini. Tanah laterit memiliki ciri tidak subur karena banyak mengandung sisa oksidasi besi dan aluminium. Tanah jenis ini termasuk tanah yang sudah tua. Persebaran tanah laterit itu ada di daerah Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, contoh tanah laterit itu pada gambar ya. Nah, yang terakhir yang ke-11 ada tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah humus ini memiliki ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral yang tinggi, dan kaya akan unsur hara. Jenis tanah ini dapat ditemukan di bawah bebatuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Di Indonesia, persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Nah, sekarang kalian jadi tahu jenis tanah apa saja yang ada di Indonesia dan di mana saja persebaran jenis tanah tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian tidak puas dan mencari dari sumber-sumber lain, tidak hanya dari Ibu. Tetap jaga kesehatan dan Ibu ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.